Nah, kira-kira selama kita sedang tinggal di rumah besar kita itu, Pak, ada enggak pihak yang tidak senang melihat kita dalam satu kesatuan, dalam satu atap bersama? Ada enggak? Ada tidak? Ya ada lah. Siapa itu? Ya musuh. Dan musuh utama kita siapa? Siapa musuh utama umat Islam? Al-Yahud, ya. Allah Ta'ala berfirman, catat surat Al-Ma'idah ayat 82, la tajidanna asyaddan nasi adawatan lilladina amanu al-yahuda walladina asyraku. Sungguh engkau Muhammad akan menemukan manusia-manusia yang paling dahsyat permusuhannya kepada orang-orang beriman adalah kaum Yahudi dan kaum musyrik, ya. Jadi kaum Yahudi, selama kita tinggal dalam rumah besar kita yang dapat IMB dari Allah Ta'ala langsung, ya, khilafah itu rumah besar kita yang dapat IMB dari Allah. IMB-nya, SK-nya nomor berapa? 230, Al-Baqarah ayat 30, inni ja'ilun fil ardi khalifah, itu SK-nya, ya. Nah, selama kita tinggal itu, mereka berusaha menggerogoti, tapi nggak bisa. Karena apa? Karena umat ini solid. Nah, kapan akhirnya terjadi penggerogotan itu dan berhasil? Ketika di jajaran pimpinan khilafah Kesultanan Utsmani Turki, di tentaranya itu muncul pengkhianat. Barulah mereka bisa kerjasama dengan pengkhianat meruntuhkan bangunan besar umat Islam ini. Siapa nama pengkhianatnya? Mustafa Kemal, ya. Jangan kasih embel-embel Ataturk, Pak. Ataturk itu artinya bapaknya Turki. Ulama-ulama di Turki tidak ada yang mau ngasih dia embel-embel Ataturk. Mereka lebih senang menyebutnya Mustafa Kemal A'da'i Turk, musuhnya Turki, ya. Namanya Mustafa Kemal, ya. Siapa dia ini? Dia Muslim, dia salah seorang jenderal di ketentaraan khilafah, cuma dia berdarah Yahudi, Pak. Dan ternyata ukhuwah damawiyah dia, persaudaraan darah dia lebih kental daripada ukhuwah imaniyah dia, persaudaraan keimanannya. Artinya apa? Dia lebih loyal kepada kaum Yahudi daripada kepada kaum mukminin. Makanya diam-diam dia bekerja sama untuk meruntuhkan bangunan besar khilafah ini. Bagaimana caranya? Dia tanamkan pada awalnya kecintaan umat kepada dirinya dengan cara dia tampil sebagai jenderal yang patriotis. Nah, ketika dia sudah yakin umat mencintai dirinya, baru dia lansir gagasan-gagasan sesatnya. Dan diantara yang dia katakan apa? Hai umat Islam, kalau kita mau maju nggak ada jalan lain. Kita harus tinggalkan ajaran Islam yang sudah ketinggalan zaman, dan kita harus mengikut kepada bangsa-bangsa yang sudah lebih maju dari kita. Yang dia maksud siapa? Eropa Barat kafir. Dan kemudian dia katakan, kita harus bubarkan sistem bermasyarakat yang sudah kuno ini. Kita harus mendirikan negara Turki modern, sekuler, berpaham nasionalisme. Maka bubarlah khilafah, diganti dengan negara modern Turki sekuler berpaham nasionalisme. Dan karena ini terjadi di jantung kepemimpinan umat, maka terjadilah efek getok tular, ya, efek domino, ya. Saya menyebutnya, tadinya kita tinggal di rumah besar, akhirnya muncul bedeng Turki, akhirnya muncul bedeng Mesir, muncul bedeng Indonesia, muncul bedeng, Pak, bermunculan. Dan sifat bedeng ini sudah beda dengan rumah besar ini. Kalau di rumah besar tadi kita semua sepakat, Allah dan Rasulnya kita junjung tinggi sebagai top priority of obedience, ketaatan utama kita, Quran dan Sunnah harga mati, begitu. Tapi kemudian ketika bedeng-bedeng ini muncul, ini bedeng-bedeng ini dikarang, Pak, dikaryakan, dibantu oleh musuh-musuh Allah dalam membuatnya bedeng-bedeng ini, ya. Nah, bedeng-bedeng ini berdiri tidak lagi menjadikan Quran dan Sunnah sebagai harga mati, tidak.